Kenapa ya kalau bikin konten ada judul atau kalimat expander tuh selalu rame? Apa sih sebenarnya yang bikin rame? Karena modelnya atau apanya? Kemarin saya baca komen dari teman-teman tuh ada yang komen gini, memang mas Expander Cross penjualannya kalah sama XL7, tapi rupanya setelah di total Expander Cross versus ditambahin nih sama Expander Ultimate, dibandingin sama R3 versus XL7 masih menangan Expander. Dan kenapa di total? Karena kita tahu ya Expander Cross basicnya dari Expander Ultimate dan juga XL7 basicnya dari R3, jadi secara total masih menangan dia. Bener juga ya analisa teman-teman ya. Dan kira-kira ya teman-teman ya, apa sih yang bikin mobil ini tuh masih nangkring gitu loh, ya 5 besar 6 besar gitu loh. Saya bakalan review dan saya bakal ulas apa yang saya suka dan gak suka dari Expander Cross ini. Nah buat teman-teman nih yang mungkin belum tahu nih promo-promonya seperti apa, silakan Mbak Novi. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Novi, sales dari Sunstar Prima Motor Cibubur yang beralamat di Jalan Alternatif Cibubur kilometer 6, patokannya di samping perumahan Legenda Wisata. Selain showroom, kita juga menyediakan servis, spare part, dan body repair. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki kendaraan Mitsubishi, bisa hubungi Novi, nanti Novi bantu bookingin. Atau bagi Bapak Ibu yang lagi cari promo Mitsubishi, ini waktu yang tepat karena promo akhir tahun udah kita mulai. Sayang banget loh kalau dilewatin. Ini adalah Mitsubishi Expander Cross. Harganya 353 150 atau dengan 15 jutaan aja Bapak Ibu bisa bawa pulang. Ada juga bunga 0%, DP mulai dari 10%, cicilan ringan, tenor sampai 8 tahun, trade-in semua merek, dan free beberapa part aksesoris. Dan ada juga nanti showroom event yang berhadiahkan logam mulia tanpa diundi. Kami juga menyediakan unit test drive, baik Expander, Expander Cross, Pajero, X-Force. Dan kalau misalnya Bapak Ibu yang nggak bisa datang ke dealer, bisa langsung kita datengin unitnya ke rumah ataupun ke kantor juga bisa. Nanti langsung janjian aja sama Novi. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu bisa hubungi Novi di 0822 9927 2867 atau bisa langsung janjian di dealer di Sunstar Prima Motor Cibubur. Janjian dulu sama Novi ya. Terima kasih. Kuncinya nanti kalian tuh dapat dua, ada tombol lock dan unlock, tetap ada kunci manual. Mungkin ya beberapa yang saya nggak suka di sini, kenapa nggak dikasih fitur ADAS, harganya udah cukup tinggi. Dan balik lagi mungkin hukum ekonomi ya. Dengan fitur kayak gini aja sudah cukup laku ya. Mungkin kalian harus curiga gitu loh. Kalau misalkan ada mobil fiturnya lengkap tapi dikasih diskon gede-gede, itu berarti memang produknya nggak laku. Nah memang belum ada fitur ADAS yang saya nggak suka. Mungkin next bakalan dikasih lagi, pasti bakal lebih sempurna gitu loh. Tampilan dari tampak depan dengan filosofi Dynamic Shield, dapat tambahan DRL, LED, lampu juga sudah LED termasuk fog lamp, sudah dapat tambahan Around View Monitor, cukup lumayan ngebantu pada saat parkir. Memang sih resolusi kameranya nggak gitu bening, nggak gitu jernih ya, tapi nice to have aja. Jadi kalau dari tampak depan mobil ini cukup outstanding, cukup bikin patah leher. Memang bukan selera semua orang ya, tapi ya cukup oke sih. Udah itu aja sih yang saya nggak suka, kenapa nggak dikasih fitur ADAS. Dan kalau kita ngomongin mesin, nah, kita langsung buka nih. Mesin yang dipakai itu 1500 cc, tapi di sini sudah pakai CVT, tenaganya itu 105, torsinya sekitar 141 Nm, sudah dapat peredam juga. Nih, untuk remnya sudah ABS, ABD, brake assist juga sudah ada hill start AC juga, dan yang bedain ini sama Expander Ultimate, ini sudah ada active yaw control, sama juga dengan si X-Force. RNT-nya cukup tinggi ya, cukup tinggi sih itu. Tinggi, cukup tinggi banget. Jadi buat kalian yang konsen dengan kayak misalkan aduh di Indonesia kan sering banget tuh mas banyak jalan rusak, terus banyak genangan air, jadi kalau pakai ini lebih worry free. Dan memang Expander Cross ini kan basicnya memang dari Expander Ultimate ya, beda kalau sama kayak Eras sama Terios. Jadi ini lebih cocok di compare sama Stargazer X, terus XL7 dan juga sama si Honda BR-V. Jangan sampai ya kalian beli mobil tapi nggak tahu dimensinya atau nggak nyiapin garasi ya. Panjangnya 4595 dengan wheelbase 2775, ini memang terluas di kelasnya kan. Bahkan pada saat saya naik ini berasa kayak naik Innova gitu loh. Profil ban yang dipakai 205, 55 ringnya 17, depan cakram, remnya tadi saya sudah mention, ABS, ABDBA juga sudah ada. Dan karakter SUV tentunya kayak di sini dibikin side cladding, ya bagian depan, ban depan. Side skirt juga ada, di sini dikasih set body molding termasuk belakang masih tromol, dan ada run view monitor, warna body ada dikasih lampu sen, ada window line,
ya, window line. Di sini dibikin warna dope. Sudah dikasih roof rail, ini roof rail beneran bisa dipakai dan semakin cantik karena kacanya dibikin sampai full belakang. Mas Teguh bawa meteran buat apa? As always ya, kita cek ya. Ground clearance tinggi apa? Ini hampir 30 cm ya. Kalau misalkan di brosur itu 220 karena di bagian dalam kan masih ada titik yang lebih rendah ya. Jadi biar teman-teman ada gambaran, bagian sebelah sini cukup tinggi ya. Dan posisi duduknya memang cukup tinggi sih. Gimana teman-teman? Dari tamak samping oke nggak? Lebarnya 1790, tingginya 1750 teman-teman. Antenanya sudah shark fin. Ini tuh sebenarnya bukan spoiler tambahan, tapi kayak standarnya dari sini. Ada High stop lamp, di fogger juga sudah ada. Ada kamera mundur juga. Emblem expander cross letaknya sebelah kiri, kanannya kosong. Lampunya tuh T-shape kan, cakep. Sudah ada parkir sensor. Cuman sayangnya ban serepnya tuh masih belum belum full size seperti keempat ban lainnya. Dan ala-ala mobil SUV juga di sini perpaduan bahan dop kayak gini. Reflektornya tuh bentuknya horizontal gitu loh. Ya, yang saya nggak suka tentunya fitur safety kurang. Jadi nggak ada kayak rear static alert, nggak ada safe exit. Kalau misalkan di compare sama kayak si Stargazer gitu loh. Tapi memang bentuknya memang outstanding banget sih. Wah, bagian dalam dia sudah dilengkapi dengan jok kulit yang bisa dilipat ke depan. Baris ketiga bisa dilipat rata dan ada tempat penyimpanan tertutup. Ada separatornya teman-teman ya. Menarik kan? Jadi kalau misalnya lagi dilipat kayak ini kan jadi kelihatan rapi. Enak itu dilihat ya. Yang saya suka apa ya? Pertama, saya orangnya kan gadget banget ya. Dia sudah ada wireless charger. Kadang-kadang tuh kalau kita nggak ada wireless charger tuh lupa bawa kabel kan. Udah asalkan handphone kalian support, tuh tinggal taruh gini aja. Dia sudah ada. Terus Android Auto, Apple CarPlay juga sudah ada. AC-nya semburannya lengkap nih atas bawah. Cuman sayangnya memang belum otomatis sih. Tapi cukup. Lebih baik ya karena ada arah bawahnya. Cuma memang di fogger depan belum ada. Terus juga joknya kan udah kulit semua nih, termasuk di bagian sini dashboard door trim. Jadi kalau kalian mau modif ya apa yang dimodif ya? Ini sudah ada semua sih, udah ada semua. Sudah LCD pakai back auto hold, matic-nya tuh PRN D langsung ke L. Kalau misalkan kalian, ini kan memang nggak ada drive mode guys, jadi kalian bisa pencet overdrive atau D kayak S kayak gini. Ini mungkin buat nyalip atau buat tanjakan. Dan yang terbaru sekarang ini sudah pakai setirnya punya Pajero, tapi yang Pajero-nya malah pakai punya yang lain, pakai punya Expert kalau nggak salah untuk yang Ultimate. Sayangnya lampunya belum otomatis, ya kan? Tapi di sini ada plusnya nih. Dia sudah tilt teleskopik, jadi lebih ergonomis. Dan sayangnya lagi untuk adjusternya itu agak terganggu saya karena dia bentuknya muter-muter nih. Muter-muter itu agak cukup repot sih. Spion sudah retractable, sudah engine start untuk matiin traction control, dan meter cluster dia sudah full digital, sudah mirip-mirip kayak punya siapa ya? Mirip kayak punya Pajero nggak sih? Tuh. Dan yang menarik juga sudah ada cruise control. Memang sayang belum adaptif, belum ada TSS, tapi udah cukup oke lah ya ada cruise control. Jadi buat berkendara tuh nggak gitu capek. Dan posisi duduknya saya berasa cukup tinggi, jarak kepalanya juga cukup oke, ya kan? Ini berasa luas banget sih. Dan kalau misalkan banyak banget konsumen-konsumen pas saya dulu kerja di Toyota, sampai ada yang komen, expander ini tuh dinaikinnya tuh kayak Innova. Emang iya? Boleh dong kalian sharing konsumsi BBM itu 1 banding berapa dan apakah memang senyaman itu gitu. Boleh banget ya komen ya. Kabinnya saya bilang cukup kedap. Kalian dengerin speakernya juga ya. Saya pakai Bluetooth nih. Kabinnya saya bilang cukup oke, dan teman-teman tadi lihat kan ini ada pilih zona, jadi kalian mau pilih zona tunggal atau zona ganda. Jadi misalkan depan dengerin radio, belakang dengerin Bluetooth, tapi berisik banget ya. Tapi oke ya, speakernya cukup oke sih. Meskipun ini kayak belum kayak Bose atau apa, tapi cukup oke sih. Gila guys, bukaan pintunya hampir 110 cm. Artinya ini mobil semakin bukaan pintu besar, buat masuk tuh juga semakin nyaman. Sekaligus saya mau reminder, ini ada celok. Beda nih, biasanya kan mobil lain ke dalam sini, ini keluar. Tuh, kalau keluar sini nggak bisa dibuka dari dalam. Penting buat anak-anak ya. Bukaan pintunya lebar banget ya. Dan dengan wheelbase 2775 banyak banget. Tadi sempat dimention juga sama Mbak Novi, ini ruang kabinnya cukup lega. Ini karena agak dimundurin ya. Ini agak dimundurin posisi drivernya. Tuh, ini masih ada
seberapa nih, hampir 1 jengkal. Ini ada port USB Type-C, nggak perlu rebutan. Dan di sini juga ada armrest, ada tempat cup holder juga, ISOFIX juga sudah ada. Cuma memang headrestnya cuma ada 2. AC letaknya dari sini, ada hand grip kiri kanan, bentuknya retractor gini. Lampu infrared letaknya sebelah sini nih teman-teman. Termasuk baris ketiga juga cukup lega, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi memang pada saat naik mobil ini cukup nyaman di baris pertama dan kedua. Nah kalau ketiga teman-teman bisa perkirakan. Tapi kalau misalnya saya mention ya, lebih lega dibandingin sama Rush gimana? Terima nggak? Ya memang ini lebih, apa ya, harganya lebih mahal. 350-an, kalau Rush itu paling mahal kan 311. Tapi kalau ini lebih cocok buat dipakai dalam kota. Luar kota juga masih nyaman. Kalau kayak Rush, kenyamanannya tuh kalian nggak bakal nemuin. Tapi kalau di sini masih ada kenyamanan juga. Ground clearance-nya juga cukup tinggi. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen cari yang lebih compact, mungkin bisa mempertimbangkan S-Force karena dengar itu harganya lagi diskon besar-besaran ya. Sedekah sharing aja ya. Mbak Novi kasih alasan kenapa harus memilih Xpander Cross dibandingin brand-brand sebelah. Ya, selain desainnya ya Mas Teguh yang futuristik, kita juga beberapa konsumenku sih lebih pilih Xpander karena dia kabinnya lebih luas dibanding kompetitor. Kalau ngomongin harga? Kalau ngomongin harga kita masih terjangkau, kita di 35.3150 atau dengan 15 jutaan aja Bapak Ibu bisa bawa pulang unitnya. Pesan saya cuma satu, kalau cari mobil harus apa nih Mbak Novi? Harus sama Novi di dealer Sunstar Prima Motor Cibubur. Nanti kontaknya di 0822 9927 2867. Ya, jadi mobil ini udah cukup oke, baru mendapatkan facelift sedikit di DRL, terus itu doang ya bedanya ya kalau yang Xpander Cross ya. Kecuali kalau yang Ultimate tuh dapat tambahan round view monitor, tapi mobil ini memang bikin patah leher nih. Jadi kalau misalkan lihat cakep gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau saya bikin konten tuh nyenggol Xpander tuh pasti rame ya. Next pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagram Mbak Novi. Nanti kayak daftar harga, nomor handphone Mbak Novi saya taruh di deskripsi kalau nggak pin komen ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.